Baik, yang terhormat Bapak Ani Muhammad Syukur Hidayatullah, SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dan yang saya banggakan teman-teman kelompok 1 mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dalam hal ini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil analisis biaya, volume, dan laba. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Putri Nandini, yang bertindak sebagai moderator. Selanjutnya ada teman saya, Dwi Suci Ramadhani, Anggundian Cahyani, Aisyah Maharani, Putri Nur Anggraini, dan Siti Ananda Syafira. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis biaya, volume, dan laba, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gambaran umum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan tentang gambaran umum. Analisis biaya, volume, dan laba atau CVP analisis merupakan salah satu alat penting dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba yang diperoleh perusahaan. Melalui analisis ini, manajer dapat mengevaluasi sejauh mana perubahan dalam penjualan atau produksi memengaruhi kinerja keuangan, khususnya laba. Dengan kata lain, CVP membantu perusahaan untuk mengetahui tingkat penjualan minimum yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian, serta berapa besar penjualan yang dibutuhkan untuk memperoleh laba sesuai target. Selanjutnya ada konsep dasar CVP. Konsep konsep dasar CVP berlandaskan pada pemisahan biaya menjadi dua kelompok utama, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap tidak berubah meskipun terjadi perubahan volume penjualan dalam jangka pendek, seperti biaya sewa gedung atau gaji manajemen. Sebaliknya, biaya variabel berubah sebanding dengan volume produksi atau penjualan, seperti biaya bahan baku atau komisi penjualan. Pemahaman mengenai karakteristik biaya ini sangat krusial karena menjadi fondasi dalam menentukan margin kontribusi, yaitu selisih antara penjualan dan biaya variabel yang tersedia untuk menutupi biaya tetap serta memberikan laba. Selanjutnya ada CVP manajemen dapat menjawab berbagai pertanyaan strategis. Yang pertama, berapa jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas? Yang kedua, bagaimana perubahan harga jual biaya produksi atau volume penjualan memengaruhi laba? Yang ketiga, apa dampak kombinasi produk yang berbeda terhadap keuntungan perusahaan? Mungkin hanya itu saya berikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep dasar biaya. Nah, konsep dasar biaya sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, konsep biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan meningkat atau menurun. Misalnya sewa gedung, gaji manajerial, dan penyusutan peralatan. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi. Contohnya seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya distribusi per unit. Dan yang ketiga, ada biaya semi variabel, yaitu gabungan antara biaya tetap dan variabel seperti biaya listrik yang memiliki beban minimum tetap dan tambahan biaya sesuai dengan pemakaian. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep volume. Volume dalam analisis ini mengacu pada jumlah unit atau jasa yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Semakin tinggi volume penjualan, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk menutupi biaya
biaya tetap dan mengelola laba. Namun volume tidak dapat dipisahkan dari kapasitas produksi, strategi harga, dan daya serap pasar. Nah, perubahan volume penjualan menjadi faktor krisis dalam penentuan laba. Dikarenakan yang pertama, volume yang lebih besar dapat memperluas margin kontribusi dan mempercepat pencapaian break-even point. Dan yang kedua, volume yang rendah berisiko tidak menutupi biaya tetap sehingga menimbulkan kerugian. Next. Selanjutnya, konsep laba. Nah, laba adalah selisih positif antara pendapatan dan total biaya. Ada dua pendekatan laba yang sering digunakan. Yang pertama itu laba operasional atau operating profit. Yang kedua ada laba bersih atau eh, net profit. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis hubungan biaya volume dan laba atau cost, volume, dan profit analysis. Nah, CVP adalah alat manajemen yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam biaya, volume produksi, dan harga jual dapat mempengaruhi laba perusahaan. Nah, ada tiga konsep penting dalam CVP. Yang pertama adalah margin kontribusi, yaitu selisih antara harga jual per unit dengan variabel per unit. Dengan rumus contribution margin sama dengan harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Next. Nah, selanjutnya yang kedua ada rasio margin kontribusi, yaitu digunakan untuk mengetahui persentase dalam setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya dan laba. Nah, kita bisa lihat rumusnya di sini, yaitu CM rasio sama dengan contribution margin per penjualan. Selanjutnya ada BEP. Nah, rumus dalam BEP atau break even point ini ada dua, yaitu BP unit dengan rumus BEP sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Sedangkan untuk BEP rupiah itu sama dengan BEP sama dengan total biaya tetap dibagi total rasio margin kontribusi. Selanjutnya ada target laba. Nah, rumusnya itu penjualan yang diperlukan dibagi sama dengan total biaya tetap tambah target laba dibagi rasio margin kontribusi. Dan yang terakhir ada margin of safety, yaitu mengukur seberapa besar penjualan yang dapat turun dari tingkat aktual sebelum perusahaan mengalami kerugian. Rumusnya itu MOS sama dengan penjualan aktual dikurang penjualan BEP dibagi penjualan aktual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan biaya, volume, dan laba dalam persamaan dan grafik. Analisis biaya, volume, dan laba menggambarkan bagaimana interaksi antara biaya produksi dan penjualan, jumlah unit yang dijual, serta laba yang dihasilkan. Hubungan ini dapat dipahami melalui persamaan sistematik, matematis, dan representasi grafik yang memberikan gambar visual yang mengenai titik impas maupun target laba. Persamaan hubungan biaya, volume, dan laba. Persamaan dasar analisis biaya, volume, dan laba dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu laba ditambah dalam kurung harga jual per unit dikali jumlah unit terjual dikurang dalam kurung biaya variabel per unit dikali jumlah per unit terjual dikurang biaya. Jika disederhanakan menjadi laba sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurang biaya tetap. Di mana harga jual per unit adalah harga yang diterima perusahaan untuk setiap unit produk yang terjual. Yang kedua itu biaya variabel per unit adalah biaya yang berubah seiring jumlah unit seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang ketiga yaitu
Jumlah unit terjual adalah volume penjualan dan produksi. Selanjutnya, biaya tetap adalah biaya yang tetap meskipun tidak ada penjualan seperti sewa, penyusutan, dan gaji tetap. Selanjutnya, selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit dikenal dengan margin kontribusi per unit. Dengan demikian, persamaan di atas juga dapat ditulis sebagai laba sama dengan margin kontribusi per unit XQ kurang FC. Persamaan ini dijelaskan bahwa laba ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu jumlah unit yang terjual dan struktur biaya perusahaan. Yang kedua yaitu titik impas atau BEP. Titik impas adalah kondisi ketika laba sama dengan nol. Artinya, total penjualan hanya cukup menutup biaya tetap dan biaya variabel. Persamaan BEP dalam unit ini yaitu BEP unit sama dengan FC dibagi P kurang FC. Sedangkan BEP dalam rupiah yaitu BEP rupiah sama dengan FC dibagi rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi dapat diperoleh dari P dikurang FC dibagi P. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ananda Safira, yaitu tentang grafik hubungan BFL. Yang dimana ada dua grafik utama. Yang pertama grafik laba rugi. Grafik next. Nah, grafik laba rugi, grafik ini memperlihatkan hubungan antara jumlah produksi dengan pendapatan penjualan serta total biaya. Garis hijau merupakan pendapatan dan garis merah merupakan total biaya. Akan berpotongan pada titik break-even point atau disebut BP. Pada titik ini usaha tidak mengalami laba maupun rugi. Jika produksi lebih sedikit dari BP, usaha rugi. Jika lebih banyak, usaha untung. Pada grafik tersebut terdapat beberapa garis penting yang menjelaskan hubungan antara biaya, penjualan, dan laba. Garis biaya tetap ditarik sejajar dengan sumbu X. Hal ini karena biaya tetap besarnya tidak berubah meskipun volume penjualan bertambah atau berkurang. Biaya tetap ini misalnya berupa sewa gedung, penyusutan aset, maupun gaji manajerial yang sifatnya konstan. Kemudian dari titik biaya tetap tersebut ditarik garis total biaya yang bergerak naik seiring bertambahnya volume penjualan. Kenaikan garis ini mencerminkan adanya biaya variabel per unit, yaitu biaya yang berubah secara proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual, seperti bahan baku atau upah tenaga kerja langsung. Dengan demikian, garis total biaya selalu dimulai dari level biaya tetap, lalu meningkat sesuai tambahan biaya variabel. Di sisi lain, garis pendapatan penjualan digambarkan dari titik nol dan bergerak ke atas dengan kemiringan tertentu. Kemiringan garis ini menunjukkan harga jual per unit. Semakin tinggi harga jual, semakin curam garis penjualan tersebut. Poin yang paling penting dalam grafik ini adalah titik pertemuan antara garis total biaya dan garis penjualan, yaitu disebut titik impas atau break-even point. Pada titik ini, total pendapatan perusahaan sama dengan total biayanya, sehingga laba yang dihasilkan adalah nol. Jika penjualan berada di bawah titik impas, perusahaan mengalami kerugian karena pendapatan tidak cukup menutupi total biaya. Namun, jika volume penjualan melewati titik impas, perusahaan mulai memperoleh laba karena pendapatan yang diterima lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada grafik laba, yang dimana dalam grafik laba, sumbu horizontal X menunjukkan volume penjualan, sedangkan sumbu vertikal Y memperlihatkan posisi laba atau rugi perusahaan. Garis laba berawal dari kondisi
rugi atau nilai negatif ketika penjualan masih nol, lalu bergerak naik seiring peningkatan volume penjualan. Titik di mana garis tersebut memotong sumbu X disebut titik impas, yaitu kondisi ketika laba sama dengan nol. Setelah melewati titik ini, garis terus naik ke arah positif, menandakan perusahaan mulai memperoleh keuntungan. Dari persamaan dan grafik dapat dipahami bahwa semakin tinggi volume penjualan, semakin besar kemungkinan laba tercapai karena margin kontribusi dapat menutup biaya tetap. Biaya tetap yang tinggi membuat BEP lebih besar sehingga perusahaan harus menjual lebih banyak unit agar mencapai laba. Kemudian strategi harga jual dan efisiensi biaya variabel sangat memengaruhi posisi BEP dan potensi laba. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan membahas studi kasus tentang aplikasi dari konsep BVL. Usaha ayam bertelur dengan analisis biaya, volume, laba atau BVL menunjukkan bahwa dengan biaya tetap sebesar 100 juta rupiah per tahun, biaya variabel 1.000 per butir dan harga jual 2.000 per butir, maka margin kontribusi yang diperoleh adalah 1.000 untuk setiap butir telur. Berdasarkan perhitungan tersebut, titik impas tercapai pada penjualan 100.000 butir telur per tahun. Agar dapat mencapai laba yang ditargetkan sebesar 50 juta rupiah, usaha ini perlu menjual 150.000 butir telur per tahun. Hasil analisis ini menegaskan bahwa strategi penjualan dan pengendalian biaya sangat penting karena setiap perubahan harga jual maupun biaya produksi akan langsung mempengaruhi jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai laba. Dengan demikian, analisis BVL dapat dijadikan dasar dalam menetapkan target produksi, perencanaan, kapasitas kandang, serta langkah-langkah pemasaran dan efisiensi biaya untuk memastikan keberlanjutan usaha. Selanjutnya akan dilanjut oleh Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan grafik pada studi kasus usaha ayam petelur. Nah, di sini sudah ada gambar grafik. Nah, untuk garis pendapatan penjualan berawal dari titik nol dan meningkat sesuai volume butir telur yang terjual. Nah, untuk garis total biaya FC tambah VC kali Q dimulai dari biaya tetap 100 juta dan naik sesuai tambahan biaya variabel per butir. Nah, untuk titik BEP atau break even point tercapai pada 100.000 butir telur atau 200 juta per bulan, yaitu kondisi tanpa rugi maupun untung. Nah, untuk mencapai target laba 50 juta itu, usaha harus menjual 150.000 butir telur. Nah, artinya setelah melewati titik BEP, setiap tambahan 1 butir telur yang dijual akan menyumbang 1.000 langsung ke laba bersih. Itu yang sempat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.